Beberapa universitas dan mungkin banyak universitas ingin memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada seseorang yang mereka anggap luar biasa. Salah satunya mantan Presiden Jokowi. Dia 21 kali menolak gelar itu. Dia mengatakan, saya belum pantas mendapatkannya. Cukuplah gelar insinyur saja, katanya. Nah, pertanyaan saya, yang kurang paham juga akademik ini ya, kenapa pihak universitas mau memberikan gelar tersebut kepada seseorang? Ketika saya cari-cari di Mbah Google, salah satunya adalah untuk menaikkan citra universitas tersebut, ya, untuk menaikkan citra universitas tersebut. Nah, kita kembali ke yang tiga orang ini, ya. Pihak UGM tentu bangga. Pihak UGM tentu bangga punya mahasiswa, ya, punya lulusan seperti Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi menjadi presiden 2 kali. Sebelumnya menjadi wali kota 2 kali. Jadi gubernur juga menang. Jadi presiden 2 kali. Artinya seorang tukang kayu lulusan UGM, ya, sangat dicintai rakyat Indonesia. Mayoritas, tidak semua. Contoh yang tidak cinta, yang 3 orang inilah bukti yang konkret, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah kebanggaan bagi pihak universitas itu, ya. Sekalipun Bapak Jokowi hanya seorang sarjana S1, ya, dia mampu memimpin bangsa ini 10 tahun. Kurang bangga apa coba sekolah tersebut, universitas tersebut, ya. Jangankan universitas itu, SD, SMP, SMA-nya pun bangga. Mereka akan berkata bahwa Jokowi pernah sekolah di sini, ya, bahwa Jokowi lulusan dari sekolah ini. Itu adalah sebuah kebanggaan, ya. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, 21 universitas kalau tidak salah, karena 21 kali Jokowi menolak gelar doktor honoris causa itu. Mereka ingin menaikkan citra mereka dengan memberikan gelar itu kepada presiden ke-7. Ya. Jadi, tetapi apa yang dilakukan oleh orang ini 3? Mereka telah mempermalukan kampusnya sendiri. Bertiga ini hebat, ya. Jangankan S1, lebih hebat dari Jokowi gelarnya. S1, S2, S3, ya. Mereka bertiga ini hebat, luar biasa hebatnya. Saking hebatnya, lupa diri. Lupa dirinya di mana? Sekali lagi, mereka mempermalukan kampusnya sendiri. Ya. Roy Suryo mengecek keaslian ijazah Jokowi, Bapak Jokowi, dari apa? Dari bahan yang dia download dari media, kemudian dia cetak. Begitu dia cetak, dia katakanlah bahwa Bapak Jokowi berijazah palsu. Begitu juga Rismon dan Tifa. Ketiganya inilah lulusan UGM. Dan ketiganya ini, ya, yang selalu berkoar-koar mengatakan Jokowi berijazah palsu. Dan ijazah palsunya dari UGM, ya. Itu artinya UGM telah menerbitkan ijazah yang palsu. Kenapa saya katakan begitu? Seandainya UGM tidak ada hubungan dengan Bapak Jokowi, atau UGM telah, ya, tidak pernah menerbitkan ijazah Jokowi, tentu mereka akan marah. Dapat dari mana itu Bapak Jokowi sehingga dia dapat ijazah S1 kehutanan? Tidak pernah menjadi mahasiswa UGM. Ya kan? Nah, ya, jangankan seperti itu. Seorang penipu pun, jika dia menjadi hebat, ya, orang akan mendukung dia. Ya, mantan penipu, mantan penjahat, ketika dia menjadi hebat, orang akan mendukung dia. Orang akan datang berbondong-bondong menjadi pengikutnya. Apalagi ini dengan cara yang pantas, dengan cara yang benar, dia menjadi hebat. Itulah menurut saya Bapak Jokowi, ya, karena kepalsuan ijazahnya tidak bisa dibuktikan oleh orang ini. Jadi kenapa saya katakan lagi
bahwa Dr. Tifa, Rismond, dan Roy Suryo telah membuat UGM malu. Jelas malu lah. Ya, salah satunya lulusan dari sana tidak tahu lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah tidak menjabat jadi menteri, barang-barang dari kementerian dibawa ke rumahnya. Kemudian karena kebencian dalam tanda petik, dia merubah stupa candi dengan wajah Bapak Jokowi. Padahal satu alma mater, ya. Begitu juga dengan Rismond, ya, dengan bangga juga menyatakan ijazah Jokowi palsu dengan data-data yang dia dapat dari media, bukan dari Jokowi sendiri. Ini kan bikin malu universitas, bikin malu UGM, bahwa lulusan mereka yang katanya pakar itu, ya, yang katanya ahli itu, untuk membuktikan surat-surat atau sertifikat atau ijazah itu palsu atau asli. Datanya dia peroleh dari media. Apalagi Roy Suryo dengan bangga menyatakan, itu kan saya foto sendiri, saya cetak katanya. Pusing deh gue dengarnya. Pusing deh gue dengarnya. Ya, saya aja sama hanya tukang pacul, mengerti. Yang menerbitkan ijazah, ya, printernya beda, tintanya beda, ya, kertasnya beda. Dengan apa yang dilakukan Roy Suryo, tentu hasilnya akan berbeda. Ya. Kalau Roy Suryo dalam tanda petik ya bodoh dalam hal menganalisa itu, ikut-ikutan juga Rismond, ikut-ikutan Dr. Tifa. Intinya dari semua ini apa? Ada hati yang tidak bersih. Ketika kebencian memenuhi hati, logika hilang. Ya, logika hilang. Keilmuan juga hilang. Yang ada kata apa? Pokoknya. Pokoknya itulah, palsulah itu. Kalau yang asli, silahkan ditunjukkan yang asli, kan begitu. Dan mereka bilang, simpel kok, hanya datang Jokowi, tunjukin aja ijazahnya, asli. Nanti diperiksa, kan beres katanya. Ya kan? Nah, jadi mereka ini juga mengatakan bahwa mereka ini kan ahli, ya, pakar. Jadi hasil penelitian mereka itu, ya, boleh mereka publikasikan. Karena ini hasil analisa dari ahli, katanya kan. Dan itu tidak melanggar aturan, katanya. Tidak melanggar aturan dari mana? Coba. Hah? Kalau apa yang engkau bongkar itu, ya, berhubungan dengan nama baik, harga diri seseorang, ya, apakah bisa kau publikasikan dengan bebas? Tidak bisa. Harus izin dulu dengan yang bersangkutan, ya kan? Saya dapat penelitian seperti ini, begini, begono. Ijazah Bapak kayaknya palsu. Bagaimana Pak? Hah? Banyak yang menyuarakan bahwa ijazah Bapak palsu. Ya kan bisa. Itu namanya etika, itu namanya moral. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berkoar-koar, ya, menggalang orang-orang untuk mengikuti apa maunya mereka. Ini kan sebuah permainan sandiwara yang mereka buat ini. Ya. Jadi menurut saya mereka memang ahli. Tapi keahlian mereka menjadi tidak ada artinya ketika dipenuhi dengan kebencian. Saya bisa pastikan itu. Saya bisa pastikan itu. Orang yang tidak punya rasa benci, dia sanggup menahan diri, ya, menjaga nama baik orang lain.